Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan memperlihatkan video pembelajaran materi instalasi motor listrik kelas 11, yaitu sistem proteksi instalasi motor listrik. Kompetensi dasar yang anak-anakku harus pahami yaitu kompetensi dasar 3.5, memahami sistem proteksi instalasi motor listrik. Kompetensi 4.5, memilih sistem proteksi motor listrik. Tujuan pembelajaran melalui diskusi, pembelajaran kelompok, dan menggali informasi, peserta didik dapat 1. Memahami peralatan proteksi instalasi motor listrik. 2. Menentukan arus instalasi motor listrik. 3. Menganalisis proteksi beban lebih pada motor listrik. Sistem proteksi instalasi motor listrik dipasang untuk melindungi motor listrik yang sedang bekerja dari kerusakan akibat beban lebih atau overload, arus lebih atau overcurrent, akibat adanya hubungan singkat. Persyaratan proteksi instalasi motor listrik terdiri dari 1. Kepekaan. Kepekaan atau sensitivitas adalah kepekaan alat proteksi terhadap segala macam gangguan dengan tepat, yakni gangguan yang terjadi di daerah perlindungannya. Kepekaan suatu sistem proteksi ditentukan oleh nilai terkecil dari besaran saat peralatan proteksi mulai beroperasi. Nilai terkecil besaran berhubungan dengan nilai minimum arus gangguan dalam daerah yang dilindunginya. Persyaratan proteksi yang kedua adalah kecepatan. Sistem proteksi perlu memiliki tingkat kecepatan sebagaimana ditentukan sehingga meningkatkan mutu pelayanan, keamanan manusia, peralatan, dan stabilitas operasi. Persyaratan proteksi instalasi yang ketiga yaitu selektivitas. Selektif berarti suatu sistem proteksi harus dapat memilih bagian sistem yang harus diisolir apabila proteksi mendeteksi adanya gangguan. Bagian yang dipisahkan dari sistem yang tidak terganggu dan bagian yang terganggu. Berarti bahwa suatu sistem proteksi harus mampu membedakan antara kondisi normal dan kondisi abnormal, ataupun membedakan apakah kondisi abnormal tersebut terjadi di dalam atau di luar daerah proteksinya. Dengan demikian, segala tindakannya akan tepat dan akibatnya gangguan dapat dieliminir menjadi sekecil mungkin. Jenis-jenis alat proteksi motor listrik. Yang pertama, MCB. Anak-anakku bisa lihat gambarnya pada tayangan video. MCB atau miniatur circuit breaker adalah saklar atau perangkat elektromekanis yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian instalasi listrik dari arus lebih atau overcurrent. MCB ini ada dua macam, yaitu MCB 1 pas dan MCB 3 pas. Jenis alat proteksi motor listrik yang kedua adalah TOR. TOR atau Thermal Overload Relay adalah pengaman beban lebih atau overload yang digunakan pada instalasi motor listrik.
Jenis alat proteksi motor yang ketiga adalah bius atau sekrin. Alat ini merupakan pengaman motor dari gangguan arus lebih apabila terjadi hubungan singkat pada rangkaian instalasi motor listrik. Jenis alat proteksi motor listrik yang keempat adalah grounding atau sistem pembumian. Selain alat pengaman pada motor listrik, juga harus dipasang pembumian. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan peralatan listrik terhadap bahaya sentuh jika terjadi arus bocor pada motor listrik tersebut. Saya berikan contoh nameplate motor listrik. Anak-anakku yang saya banggakan, coba perhatikan data-data yang ada pada nameplate motor listrik tersebut. Nah, anak-anakku harus bisa memahami data nameplate motor untuk menentukan besarnya pengaman yang akan digunakan. Pembacaan yang paling penting adalah besarnya tegangan, arus, daya, sambungan kumparan motor, dan IP atau indeks proteksi. Nah, berdasarkan data nameplate motor di atas, maka spesifikasi motor tersebut menggunakan tegangan 400 volt sampai 690 volt. Arus listrik yaitu 29 ampere atau 17 ampere. Daya yang digunakan adalah 15 kilowatt. Jenis sambungan adalah delta Y. Indeks proteksinya 54. Anak-anakku yang saya banggakan, besar pengaman dalam suatu rangkaian harus disesuaikan dengan besarnya alat pemakai listrik yang ada dalam rangkaian itu. I-sekrin atau arus sekrin lebih besar dari arus nominal motor, atau arus sekrin sama dengan 20% sampai dengan 30% lebih besar dari nominal arus motor listrik tersebut. Nah, coba diperhatikan, Bapak berikan contoh. Misalnya, arus nominal motor listrik besarnya 4 ampere. Maka, besarnya arus sekrin yang dipergunakan adalah I sama dengan I nominal ditambah 20-30% kali I nominal, sama dengan 4 ampere dari 20% sampai dengan 30% kali arus nominal, atau 4 ampere. Selanjutnya, 4 ampere ditambah 0,8 ampere sampai dengan 1,2 ampere. Maka hasilnya adalah 4,8 ampere sampai dengan 5,2 ampere. Nah, jenis pengaman motor listrik tersebut yang digunakan adalah sekrin dengan kapasitas 6 ampere. Anak-anakku yang saya banggakan, cukup sekian dulu pemaparan Bapak pada hari ini. Selanjutnya kita ketemu pada waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.